Shalom teman-teman. Yang malam hari ini penuh dengan sukacita, saya mau lihat dong wajah-wajahnya dong. Saya mau lihat lambaian tangannya dong. Puji Tuhan, banyak sekali yang penuh dengan sukacita. Kita mau awali persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan memuji Tuhan dulu ya teman-teman. Kita pemanasan dulu nih. Yang bisa berdiri boleh berdiri, yang gak bisa berdiri gak apa-apa, boleh tetap duduk. Tapi sambil kita gerakkan tangan kita memuji Tuhan, oke? Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Selam-selam terbang luar angkasa. Ku selam-selam dalam samudra. Kami mau dayung. Perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah. Tunjuk teman atas bawahnya dong. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Bersama-sama kita katakan lebih semangat lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang curam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus beserta. Kami mau terbang bersamamu Tuhan. Luar angkasa. Ku selam-selam dalam samudra. Ku mendayung perahu di sungai. Yesus besertaku, amin. Dan kau ada di kiri. Kita melihat Tuhan di wajah teman atas dan bawah kita. Di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Katakan karena Engkau Yesusku. Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Kita mau tepuk tangan untuk Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Hadir dalam Zoom ini, hadir dalam atas dan bawah, kanan dan kiri kita semua. Puji Tuhan. Teman-teman, saat ini kita mau masuk dalam suasana doa. Kita mau angkat dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Puji dan syukur Tuhan, kami aturkan kehadiran-Mu. Sebab Engkau Allah yang baik kepada kami. Engkau Allah yang merancangkan bahwa malam hari ini Engkau izinkan bersekutu bersama Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami dalam 2 minggu terakhir ini Tuhan, permasalahan datang demi permasalahan, pencobaan datang demi pencobaan Tuhan. Tetapi kami mau percaya bahwa pada malam hari ini Tuhan, kami ingin meletakkan semuanya di bawah kaki-Mu. Dan kami ingin serahkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga hendak mohon ampun atas dosa-dosa Tuhan, baik melalui kesengajaan kami maupun ketidaksengajaan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dikala kami bersalah padamu. Layakkanlah kami untuk boleh memuji dan memuliakan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan,
karena Engkau telah selalu memberkati kami. Banyak mukjizat-mukjizat-Mu terjadi yang bahkan mungkin tanpa sepengetahuan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, sebab Engkau Allah yang memelihara kami. Sebab Engkau yang Allah yang datang saat kami berseru kepadamu Tuhan. Dan pada saat kami mencari Engkau Tuhan, Engkau hadir saat ini tengah-tengah kami. Bersama kami menggandeng tangan kami. Kami mau bersyukur padamu ya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Benar Yesus, kami hamba-Mu yang selalu memerlukan Kau dalam hidup kami Tuhan. Dan kami selalu bersyukur kepada-Mu karena Engkau-lah memiliki kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang amin. Kau Allah yang mampu Tuhan pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban. Kami butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami mau angkat Engkau lebih tinggi dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan sebab kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu
rasa syukur kami yang mendalam. Kami ingin bertepuk tangan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Teman-teman siap memuji menyembah Tuhan? Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Lambaikan tangannya yang siap. Kita mau, karena tema kita malam-malam hari ini ada Roh Kudus teman-teman. Kita mau rasakan curahan Roh Kudus yang tercurah melalui pujian kita, melalui nyanyian kita yang sungguh kepada Tuhan. Amin. Kita mau katakan bahwa anggur baru selalu tercurah dalam hidup kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan pada kiri kananmu, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Kita mau bersorak bagi Dia. Katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sungguh Roh Kudus dahsyat dalam hidup kita. Maka dari itu kita mau puji Tuhan lebih tinggi dan lebih dahsyat lagi teman-teman. Kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah saat ini juga saatnya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Jangan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Anggur baru tercurah, penuhi dengan senyum kita yang paling lebar teman-teman. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Luar biasa Tuhan kita yang sungguh nyata kuasanya teman-teman. Sungguh ajaib Tuhan kita. Yang setuju lambaikan tangan lagi. Yang setuju Tuhan kita dahsyat, kasih jempolnya ke Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita Allah yang ajaib. Tuhan Allah kita yang tak terbayang besarnya teman-teman. Karena Dia Tuhan Allah kita yang sangat besar, maka kita wajib memuji Dia lebih dahsyat lagi, menyembah Dia lebih keras lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja bagiku, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu
Tuhan. Kau Raja kami, atasmu sebab hanya Allah yang layak ditinggikan. Kaulah layak ditinggikan. Raja, ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau Yesus sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita mengatakan dengan segenap hati kita teman-teman, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Sebab Kau Raja kami, Kau Raja atasku. Hanya Kau Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Oh Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi dengan segenap hati teman-teman. Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan untuk kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang penuh dengan sukacita pujian Tuhan. Terima kasih sebab Engkau Allah yang sangat mencintai kami. Saat ini kami ingin kembali tenangkan hati kami Tuhan. Kami ingin masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami tak dapat mengungkapkan Tuhan betapa hati kami bersuka cita karena puji-pujian yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Karena hati kami bersuka, karena hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, izinkanlah kami yang penuh dengan sukacita pujian ini hendak menyembah-Mu lebih tinggi lagi Tuhan. Hendak masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang setia, yang kami rindukan hanyalah meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan mengangkat tangan kami dan memuji Engkau. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku
Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Ya Yesus, Engkau Allah yang mengubahkan hati kami. Engkau Allah yang menyelamatkan kami Tuhan. Maka pantas dan layaklah bahwa Engkau kami muliakan lebih dahsyat Tuhan. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu ku diberkati. Amin Tuhan. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Kami diselamatkan Tuhan dan dipulihkan. Kaulah Tuhan yang sempurna, hanya padamu ku berharap. Ku bersyukur. Kaulah Tuhan penolongku, kini ku menyembah-Mu. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta. Kau Allah yang berkuasa Tuhan, berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Lebih tinggi dan lebih dahsyat lagi, haleluya. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau Allah Raja kami. Amin Tuhan.
kami ingin sembahmu. Indah Yesus, indah kata Yesus, indah Yesus. Kau mulia Tuhan, kau terima kasih Tuhan Yesus untuk saat indah kami boleh bersamamu Tuhan. Untuk saat indah di mana kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami sungguh merasa Engkau hadir di sebelah kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kelawatan-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin hendak melanjutkan acara kami, yaitu firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tante Jin. Tuhan, Kau Allah yang memberkati, Kau Allah yang memelihara Tante Jin Tuhan, agar apa yang disampaikan pada malam hari ini semuanya benar-benar berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Dan kami juga mohon Tuhan, berikanlah kami semua yang tergabung dalam Zoom pada malam hari ini juga hati sebagai hamba Tuhan, yang mau mendengarkan dan bukan hanya mendengarkan Tuhan, tapi juga melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, berkaryalah dalam setiap kehidupan kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Tante Jin. Malam semuanya, lambaikan tangan ya. Shalom, shalom ya. Saya senang sekali berjumpa dengan adik-adik, teman-teman ya di PD Yesus Gembala yang Baik ya. Semuanya sehat-sehat ya. Ini pasutri muda pasti bersemangat. Siapa yang tadi mengalami Pentakosta? Ya. Mengalami Pentakosta enggak? Roh Kudus sudah dicurahkan ini ya. Ya, sama seperti Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan bagi siapa? Orang-orang percaya. Ya kan? Dalam firman hari Minggu nanti dicurahkan bagi semua orang percaya. Di mana? Ketika mereka berkumpul bersama-sama, ya. Mereka berkumpul bersama-sama orang percaya di sana, dan disitulah Pentakosta terjadi. Ya, sungguh luar biasa. Murid-murid semuanya mengalami cinta Tuhan, kasih Tuhan. Menurut Father Cantalamessa, kalau saudara tahu Father Cantalamessa adalah seorang panatua di Vatikan, ya kan. Orangnya udah tua, 80 tahun lebih, ya. Pada waktu saya diundang retret di Italia itu, waduh, Father Cantalamessa yang 80 tahun itu dia mengatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi kita semuanya. Itu roh cinta. Waduh, ya.
Jadi memang karena cintanya Yesus kepada kita, dia tidak bisa meninggalkan murid-muridnya. Dia merasa kasihan deh, ya saya gak punya hati untuk meninggalkan murid-murid, tapi dia harus naik ke surga. Dan dia katakan pada murid-murid, janganlah engkau takut, janganlah engkau menganggap dirimu sebagai yatim piatu. Roh Kudus akan kuberikan kepadamu, roh cinta, roh yang menolong kamu, roh yang membawa kamu kepada kebenaran, roh yang membangkitkan kamu segala macam. Ya, Roh Kudus itu sungguh luar biasa, memberikan kuasa. Wah, luar biasa. Ya, dan sungguh luar biasa. Ya, janji Yesus itu sudah terpenuhi. Dan tadi waktu kita menyanyi memuji Tuhan, terjadi juga Pentakosta di tempat ini. Amin. Di rumah Anda masing-masing, siapa yang merasakan Pentakosta terjadi, ya sungguh luar biasa. Kita boleh angkat tangan semuanya dan kita buka Zoom. Zoomnya dibuka, udah dibuka semua enggak? Ya saya mau lihat ini wajah-wajah ini. Wah ini kok enggak bisa nih. Ya, wah, sebentar. Ya, semua wajah-wajah dibuka ya. Oke, ya, tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Nah, pada saat itu Roh Kudus dicurahkan, maka murid-murid ya berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang menyampaikan kabar sukacita bahwa ya perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah itu yang disampaikan, ya. Kita pun juga harus menyampaikan perbuatan-perbuatan besar Allah dengan melalui kesaksian-kesaksian kita, karena kita pun juga sudah menerima Roh Kudus, ya. Nah, Paulus mengatakan bahwa orang yang menerima kuasa Roh Kudus itu seharusnya hidup di dalam Roh, ya. Berapa banyak di sini yang hidup dalam Roh? Boleh angkat tangan. Sudah menerima Roh Kudus semua kan ya? Nah, berarti kita hidup di dalam Roh, ya. Hidup di dalam Roh. Nah, saya percaya bahwa semua dari anggota PD Yesus Gembala yang baik ini pasti rohnya masih berkobar-kobar dan menyala-nyala. Untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan firman Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Wah, masih berkobar-kobar. Ya kan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, kan begitu ya. Nah, jadi tetap menyala-nyala. Nah, hidup di dalam Roh. Nah, jadi berarti apa? Kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, ya, maka berarti kita hidup di dalam kuasa dari Roh Kudus. Ya, kita udah menerima Roh Kudus saat kita dibaptis. Kemudian kita mendapatkan penguatan. Sakramen Krisma dikuatkan lagi. Sebenarnya Roh Kudus yang sudah redup itu, yang baru terima saat baptisan, nggak mengerti apa-apa, itu kita dikuatkan lagi ketika kita menerima sakramen Krisma. Kemudian sudah waktu berlangsung, itu Roh Kudus mulai, redup dan hidup. Orang-orang Katolik ini hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal ketika kita menerima Roh Kudus, hidup kita ini di dalam kuasa Roh Kudus. Mengalami pembaruan hidup. Ya, nanti kita akan mendengarkan tentang selanjutnya, ya. Nah, mari kita mau buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, katakan apa di situ? Kita boleh baca bersama-sama, ya. Anda semuanya bersama-sama. Oke, 3, 2, 1 di rumah masing-masing ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, ini sungguh luar biasa, ya. Dan. Jadi tugas kita menjadi saksi Kristus.
ketika kita menerima Roh Kudus. Ya, kita menjadi saksi Kristus. Kita ya kalau memang diberi kuasa oleh Tuhan, kita ini berbicara dalam bahasa-bahasa lain, bisa saja pada saat kita bersekutu, saat kita menyembah Tuhan itu harus terjadi seperti itu. Ya, karena pencurahan Roh Kudus Pentakosta terjadi pada saat itu bersatu, ya, bersekutu. Ya, minta tolong ya, kalau misalnya teksnya ini di sebelah sini bisa dipindah ke sana. Ya, karena nanti saya akan ke pianonya. Enggak, di teksnya dipindah ke arah satunya. Jadi saya ada di sini. Ya. Jadi bisa dipindah ke sana? Saya ada di sebelah sini. Bisa Tante. Ya, oke, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan mendekat pada pianonya. Oke, ya. Nah, jadi berarti itu di dalam di mana di Yerusalem itu berarti di dalam rumah. Sebentar saya cari posisi ini. Ya, berarti di dalam keluarga kita sendiri di Yerusalem, ya. Kemudian di seluruh Yudea. Yudea berarti apa? Lebih jauh lagi. Ya. Teman-teman, di tempat kerja, di gereja, ya, juga di marketplace, dimanapun, di tempat Anda bekerja, di siapa saja. Itu Yudea. Dan lebih jauh lagi, menjadi saksi di mana? Di Samaria. Orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sulit ya, mungkin sulit. Dan sampai ke ujung bumi. Waduh, ujung bumi. Ya, tapi sekarang ini sudah terjadi. Ketika kita mengadakan Zoom atau masuk ke YouTube, ya, itu sudah tersebar sampai di mana-mana. Sampai ke ujung bumi, sampai di luar negeri, sampai di sampai ke kemana-mana dah. Ya, jadi memang ini firman Tuhan ini nantinya kedatangan Yesus itu sudah dekat akan digenapi ketika firman itu sudah diwartakan sampai ke ujung bumi. Itu karena siapa? Karena kuasa Roh Kudus. Jadi sebenarnya yang mewartakan itu adalah tugas saudara dan saya. Zoom ini mungkin dilihat seseorang, nanti diwartakan lagi kemana-mana sama teman-teman. Bisa saja, ya. Jadi penggenapan janji Tuhan itu sungguh bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang percaya. Ya, yang tidak percaya nggak menerima kuasa Roh Kudus, hanya orang yang percaya saja. Baik itu muda, remaja, anak-anak, ya, kalau misalnya di sekolah minggu, ya, di biak, ya. Nah, itu para pasutri muda, pasutri tua, wah, semuanya orang muda, tua, remaja akan menerima kuasa Roh Kudus. Itulah janji Tuhan. Bukan orang-orang tertentu saja, ya, bukan hanya murid-murid Kristus saja, tetapi semuanya akan menerimanya. Ya, nah sekarang hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Ya, nah jadi sekali lagi hidup dalam kuasa Roh Kudus itu ya akan apa? Mengubahkan hidup kita. Pasti ya pada saat SHDR kita menerima pencurahan Roh Kudus, maka hidup kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Ya, ketika kita dibaptis pun sebenarnya hidup kita sudah diperbarui. Ya, menerima lagi sakramen Krisma juga diperbarui. Pencurahan Roh Kudus di pembaruan karismatik Katolik itu memperbarui hidup kita juga. Roh Kudus yang sudah terpendam, sudah lama, ya, itu akan dibangkitkan sehingga kita menjadi bangkit kembali dan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Hidupnya bukan aku lagi, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam aku. Nah, sekarang ya, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka pasti kita akan bersaksi. Oleh Roh Kudus kita harus menjadi saksi Kristus tadi. Di mana? Yerusalem, di keluarga sendiri. Sudahkah kita bersaksi di keluarga sendiri? Mama papa kita mungkin orang yang terdekat. Membawa mama papa ke gereja, membawa mama papa masuk ke dalam persekutuan doa, menerima Yesus sebagai juru selamat. Mungkin yang masih mama papanya belum beragama Katolik. Ya, tugas kita ya menjadi saksi Kristus. Kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan.
Kita bersaksi tentang keagungan Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupku sehingga aku bisa menjadi bertobat. Yang dulunya saya mungkin sakit saraf, mungkin saya suka marah-marah, suka ini, tetapi ketika oleh Roh Kudus maka saya boleh berubah hidupnya. Ya, makanya persekutuan doa itu seringkali dikatakan, itu persekutuan doa itu adalah persekutuan doa dari orang-orang yang bekas sakit saraf, bekas sakit syaraf. Jadi semuanya itu ada di sana. Ya memang sebelumnya kita kan belum bertobat, tapi setelah bertobat kita udah sembuh dari sakit syaraf kan, sakit jiwa. Kemudian kita sembuh karena kita ada di persekutuan doa ini. Amin. Ya, kita saling menyembuhkan satu dengan yang lain kan, begitu kan? Ya. Nah, sekarang ada beberapa hal ya tentang menjadi saksi Kristus. Hidup di dalam kuasa Roh Kudus harus menjadi apa? Saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu bagaimana ya? Yang pertama, ingat, menjadi saksi Kristus hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Ya. Itu apa? Berarti wajib hidup seperti Yesus hidup. Sanggupkah adik-adik sekalian ini hidup seperti Yesus hidup? Ya, ini gak mudah. Tapi nyanyi kan? Ku mau sepertimu Yesus, ya. Disempurnakan selalu, ya kan? Mau seperti Yesus, nyanyinya luar biasa. Disempurnakan selalu. Ya memang kita wajib untuk hidup seperti Yesus hidup. Karena tujuan kita nanti menjadi seperti Kristus. Ya. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Boleh dibuka. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, menjadi saksi Kristus wajib hidup seperti Yesus hidup. Nah, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Jadi buktinya ada ini. Kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ada amin? Boleh angkat jempolnya kalau amin, atau lambaikan tangan kalau amin. Oke, ya. Nah, bagaimana? Oke, next. Bagaimana hidup seperti Kristus itu bagaimana? Ya, Kristus itu hidupnya itu apa? Taat akan kehendak Bapa. Taat kepada perintah-perintah Bapa. Yesus hidupnya melakukan kehendak Bapa. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membaca firman Tuhan setiap hari? Karena ya, Yesus memang sudah tidak ada. Roh Kudus yang ada bagi kita. Dan kita sudah tersedia Alkitab. Ya, setiap hari. Anda masih ingat mungkin pada saat Anda menikah. Ini kan pasutri-pasutri muda atau yang bakal menikah. Nanti pasti dikasih orang tua itu Alkitab. Bener gak? Nah, ada salib. Ada rosario. Jangan lupa ini Alkitabnya dipakai, dibaca ya. Jangan disimpan terus sebagai hiasan ya. Jangan disimpan. Nanti lama-lama kalau anaknya lama-lama, pinjem Alkitab. Aduh, Alkitabnya baru lengket semuanya masih. Nah, ini tandanya belum menjadi seperti Kristus. Ya, saya pakai Alkipun toh, pakai Alkipun. Zaman modern tante, kan harus pakai HP. Ya kan? HP itu bukan kitab suci. Ada HP Anda suci? Apakah Anda punya HP suci? Ya, ada yang belum tentu. Wah, gambar-gambarnya luar biasa di dalam itu ya, apa saja di Facebook dan sebagainya. Waduh, ya kan? Nah, tapi isinya juga ada Alkitabnya, di sana ada firman Tuhannya. Jadi firman Tuhannya terpuruk oleh hal-hal yang najis itu tadi, ya. Nah, jadi Alkitab, ya. Nah, kita mau melihat juga di dalam Yohanes 4 ayat 34. Apa yang dikatakan?
Ya, memang menjadi seperti Kristus itu, hidup seperti Kristus tidak mudah, ya. Nah, kita mau belajar. Semua mau belajar ya, menjadi saksi Kristus di mana-mana kita dilihat orang, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dikatakan apa? Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus mengatakan apa? Makanan Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Kalau kita mau hidup seperti Yesus, makanan kita juga melakukan kehendak Bapa. Ya, yang mengutus Yesus, yang mengutus kita juga. Dan Yesus harus menyelesaikan pekerjaan Bapa. Nah, apa pekerjaan Bapa di sini? Menebus manusia. Mengerjakan keselamatan. Ya. Jadi Yesus itu taat ketika Bapa mengatakan kamu harus mati, menderita. Kamu harus mati sebagai orang yang terhina sampai dipakukan di kayu salib. Sampai mukanya buruk, bercucuran darah. Ya, supaya apa? Supaya menyelamatkan Anda dan saya. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia mengajar. Pada waktu dia ada di dunia, masih bersiaran di dunia ini, dia mengajar, menyembuhkan, mengajar, menyembuhkan. Hidup kita juga harus seperti Yesus. Di masa pandemi ini banyak orang males. Dulu pelayanan, sekarang udah lah, males. Karena zooming terus ini tambah lama tambah males. Ya, untuk menjadi terus jadi VL, pemain musik. Aduh jangan saya, lainnya aja, ya. Nah, jadi banyak orang malas, tidak di mana-mana, tidak di Surabaya aja. Ini juga di mana-mana. Makanya disemangatin terus. Ayo, disemangatin, jangan malas. Misa online udah malas. Ya kalau malas ya pergi aja yang offline, ya, supaya bersemangat lagi, ya. Nah, jadi oke, boleh di off. Jadi Yesus itu makanannya adalah apa? Melakukan kehendak Bapa. Maka kita pun juga melakukan kehendak Bapa. Kita harus taat dan setia kepada Bapa. Ya, apalagi Anda sudah berkeluarga, sudah punya anak, Anda harus mempertahankan keluarga Anda. Jika Anda taat kepada firman Tuhan, Anda melakukan kehendak Bapa. Setiap kali berdoa, mencari kehendak Bapa, membaca firman, luar biasa. Bapa memelihara Anda secara luar biasa. Kalau Anda memelihara kehidupan doa Anda memelihara rumahnya Tuhan. Ini bait sucinya ini. Anda pelihara, maka apa? Tuhan juga memelihara rumah tangga Anda. Tuhan juga memelihara keluarga Anda. Maka Anda hidupnya akan pasti diberkati. Ketika kita mencintai Yesus, kita mau datang kepada Yesus, berelasi dengan Yesus, sehingga ketika kita berelasi, ya, maka rupa kita, ya, akan kembali menjadi serupa dengan Kristus. Pada saat kita diciptakan menjadi serupa dengan Kristus dalam hal segala-galanya, karakter kita dan sebagainya, dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yesus sudah tidak ada. Siapa yang menjadi kaki tangan Yesus sekarang? Perpanjangan kaki tangan, yaitu saudara dan saya. Felix, siapa lagi itu? Ray, Manta, lalu Ashley, atau semuanya, ya, menjadi perpanjangan tangan dan kaki Yesus. Setuju? Kalau setuju acungkan jempol. Ya, di Bali. Wah, luar biasa ya. Bali sekarang gimana? Masih ada COVID-nya banyak? Banyak yang terkena? Banyak? Bule-bule datang ke sana? Orang India ada? Turis-turis India? Ya, nah jadi luar biasa. Ya, itulah makanan kita. Ingat ya, jadi makanan kita tuh melakukan kehendak Bapa. Jadi jangan lupa baca kitab suci setiap hari. Kehendak Bapa itu ada di sini. Ya. Nah, sehingga apa? Nah, inilah saksi Kristus, sehingga kita bisa
kemana-mana kita jadi contoh dan kita jadi model, terutama papa-papa di sini, papa-papa muda. Seorang pemimpin keluarga harus menjadi contoh bagi anak-anak. Papaku seperti Yesus ya, gitu. Mamaku seperti Yesus ya. Pernah nggak dikatakan seperti itu? Atau, papaku kayak Doraemon ya, masa seperti itu? Ya, jadi papaku seperti Yesus. Jangan seperti Doraemon, seperti Superman, seperti apa dan sebagainya. Ya, nah itulah papa-papa ya, kita semua papa-papa dan mama-mama. Yang kedua, menjadi seperti Kristus itu harus bagaimana? Kita udah hidup dalam Roh Kudus. Ya, menjadi saksi Kristus itu adalah hidup dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini, besok lupa. Besoknya lupa lagi. Nah, ini mulai mengendor semangatnya. Ya, bukan Roh Kudusnya yang tidak ada. Sekali Roh Kudus ada dalam diri kita, dia tidak akan keluar kemana-mana. Tapi jangan lupa, Tuhan bisa cabut roh itu dari kita. Bila kita melakukan penghujatan terhadap Allah, jika kita melawan kehendak Bapa, maka ya jangan kira Roh Kudus tidak bisa dicabut. Ketika Roh Kudus itu dicabut seperti dari dirinya Saul, masih ingat? Karena dia melanggar perintah Tuhan, maka apa? Rohnya itu langsung dicabut. Dia melakukan kejahatan, dicabut oleh Tuhan, sehingga matinya nggak enak, dia binasa. Ya, orang akan menjadi kekeringan, orang akan menjadi udah nggak tahu mati, namanya orang mati. Ya, nah jadi dengan menjadi saksi Kristus, hidup di dalam kuasa Roh Kudus, itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kehidupan kita ini berdampak bagi orang lain. Tadi sudah menjadi seperti Kristus, melakukan kehendak Bapa. Kalau kita melakukan kehendak Bapa, kita berhasil, kita menjadi sukses, kita menjadi damai, sejahtera dalam hidup. Ya, penting sekali bagi anak-anak muda ya, melakukan kehendak Bapa itu penting sekali. Ya, kalau kita mau berhasil, kita mau menjadi orang-orang yang sukses, kita mau menjadi orang yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita walaupun dalam masalah. Karena doa Yesus kepada Bapa bukan berarti lepaskan kita dari masalah, enggak. Ya, kita tetap mengalami masalah, namun dengan kuasa Roh Kudus kita bisa menghadapi semuanya itu. Makanya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Sehingga apa? Kita ini boleh menghasilkan buah roh. Apa saja buah roh? Ya, kita boleh penuh kasih. Antara suami istri saling mengasihi, karena kalau tidak ada kasih, wah rumah tangga nggak bisa berjalan. Itu bensinnya suami istri, kasih, bener nggak? Kalau nggak ada kasih, tidak saling mengasihi, berantakan keluarga itu. Ya, yang kedua ada sukacita, ya sukacita, ya kasih, sukacita, ada damai. Nah ini, ya. Ada damai. Kalau nggak ada damai bagaimana? Nah itu ya. Oke, tadi boleh dibuka Efesus 5 ayat 18. Oke, Efesus 5 ayat 18. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Nah itu. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itulah hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Ya. Sekarang kita terang karena kita udah menerima Roh Kudus dan kita penuh dengan Roh Kudus. Oke, off. Anak-anak terang yaitu anak yang penuh dengan kasih, memberikan damai, sejahtera, sukacita. Lalu apa lagi? Bermurah hati, kemurahan, kebaikan. Ya, murah hati, kemurahan, apalagi kebaikan. Oh, kesabaran. Nah ini, ya, suami-suami sabar terhadap istri. Istri itu kalau ngomong nggak selesai-selesai, ya kan? Karena istri itu biasanya seorang wanita tuh kalau nggak satu hari mengeluarkan 15.000 kata-kata itu belum puas. Sabar ya suami terhadap istri. Nah, istri juga sabar terhadap suami. Kadang-kadang punya suami yang bawel juga, ya.
Nah, suka waduh ngoceh, ngomel dan sebagainya, ya. Wah, terlalu tegas atau terlalu terburu-buru, ya. Cepat, 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 cepat. Itu dulu saya dengan suami saya kayak begitu. Dari pacaran suami saya suka cepat, 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 cepat. Makan cepat, 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 cepat. Sampai saya pikir, ini pacaran dengan orang cepat ini gimana ya, saya pikir ya. Saya taruh jajan bakwan cepat. Lah saya masih baru makan 1, dia udah makan 3. Baru makan 2, dia sudah makan 6. Masih kunyah situ sudah habis. Cepat, cepat. Ya, nah saya juga harus sabar. Saya dilatih sabar memang. Sampai hari ini saya dilatih kesabaran. Ya, dan dia juga melatih diri akhirnya sebagai orang yang dipenuhi dalam hidup dalam kuasa Roh Kudus, dia juga harus melatih kesabaran. Ya, untuk menjadi sabar, begitu ya. Nah, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Semuanya ini Galatia 5 ayat 22-23 harus kita miliki. Ini buah roh. Satu buah tapi rasanya nano-nano. Ya, macam-macam. Enak toh? Kalau ada manis, ada asin, ada kecut, jangan ada pahit. Di sini tidak ada kepahitan, ya. Jadi enak rasanya, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, oke. Nah, jadi itu tadi kalau dipenuhi dengan Roh Kudus harus memberikan dampak keluar terhadap anak-anak, terutama dengan anak-anak kita. Ya, supaya mereka melihat, wow, anak laki-laki akan melihat papahnya. Ya, kalau papanya itu hidupnya penuh dengan kesabaran, ya. Papanya itu tegas, tapi lembut, ada kelemah lembutan, bukan kasar, tetapi kelemah lembutan. Nah, ini akan dilihat oleh anak-anak kita, ya. Nah, sebagai istri, ya juga lemah lembut terhadap suaminya. Jangan bentak-bentak, karena ada suami yang lemot, ya, dibentakin terus sama istrinya. Lama-lama dia juga gergeten. Apa itu gergeten dia juga nggak tahan, ya, dan akhirnya dia meninggalkan rumah, ya, dan cari pengganti di luar. Karena di luar itu wanitanya lemah lembut semua, ya. Nah, makanya istri belajar lemah lembut juga, ya. Semuanya suami istri lemah lembut karena udah hidupnya di dalam kuasa Roh Kudus, dan kuasa itu bisa menguasai diri kita sehingga kita punya penguasaan diri. Sungguh luar biasa. Ya, oke. Sekarang ya, hal yang ketiga yaitu apa? Menjadi saksi Kristus. Kita harus menjaga hidup ini di dalam kekudusan. Yang pertama, menjadi saksi Kristus itu apa tadi? Harus apa? Wajib menjadi seperti Kristus, melatih diri, ya, dengan baca firman, dengan pertolongan Roh Kudus, minta tolong untuk hidup dalam kekudusannya. Mungkin banyak ya, kalau pada waktu masih single itu suka pornografi ya. Tapi sekarang ini kita belajar untuk hidup dalam kekudusan, ya. Karena nanti nyambung aja menjadi seperti Kristus, menjadi dampak bagi anak-anak kita, bagi orang banyak, bagi orang-orang yang lain. Kita punya Roh Kudus, maka berbuah. Itu tadi Galatia. Dan yang ketiga, saksi Kristus itu harus hidup dalam kekudusan. Kalau dari masih muda udah mulai bergaul dengan pornografi, kalau masuk ke dalam pernikahan, pasutri muda tolong itu dipatahkan dalam nama Yesus. Semuanya dibuang. Tidak ada yang kita ini pasutri ya semua ya. Kita lebih baik terang-terangan aja. Nah, banyak yang mengatakan, kalau istri saya tidak bisa memenuhi saya, orangnya bukan lemah lembut tetapi lemah. Kalau tidur di sebelah saya itu persis seperti batang pisang, ya. Maka saya ajak dia untuk apa? Nonton itu pornografi supaya apa? Dia bergairah. Bukan itu suatu kejijikan bagi Tuhan. Pasutri muda, jangan lagi untuk melihat hal-hal seperti itu. Kuduskan dirimu. Ini udah Pentakosta keberapa kali gak tahu ya, kita mengalami Pentakosta. Setiap hari dalam hidupmu kau berdoa, puji sembah Tuhan.
Sehingga apa? Nah ini bener loh, ini menyembuhkan loh ya. Saya punya anak rohani itu yang single-single, saya tanya kamu porno nggak? Masih pornografi? Oh ya tante, saya nggak bisa lepas, gimana? Praise and worship setiap hari. Lalu dia coba, kalau kamu masih sayang sama pornomu, kamu kan tidak mungkin kamu disembuhkan dan kamu akan mengalami menjadi orang yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ayo pilih salah satu. Kemudian dia praise and worship, dia belajar karena dia juga menjadi koordinator sel. Mau tidak mau dia kasih contoh pada anak-anak rohaninya. Sehingga dia katakan pada saya, tante 1 bulan saya tidak memegang porno. Teruskan praise and worshipnya terus sampai menjadi korsel. Dia udah tidak lagi. Ya, sekarang saya belum cek lagi gimana orangnya karena masa pandemi tidak bisa bertemu. Ya, nah jadi seperti ini kita harus menguduskan diri. Kalau kita mau nanti menjadi seperti Kristus, di mana kalau Yesus datang untuk kedua kalinya kita mempelai. Anda semua dan saya menjadi mempelai. Ya, jadi menguduskan diri. Karena apa? Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19. Ingat ya. Atau tidak tahukah kamu? Dibaca ya ini ya bersama-sama ya. Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuh itu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Ya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri loh. Ya Pak Naim. Anda semua ini milik Tuhan. Ya, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, dengan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, ya toh, untuk melihat apa saja. Ya. Nah, jadi kita harus bisa menguduskan tangan juga, kaki juga. Kemana kamu pergi? Kemanakah apa tadi ku pergi? Menjauhimu Tuhan tadi apa ya? Kemana aku dapat pergi? Ya, jadi mata, telinga, ya, jangan mendengar hal-hal yang duniawi, lagu-lagu dunia yang membuat orang bisa histeris. Gak ada ya di sini yang mendengarkan lagu-lagu dunia sekuler, gak ada ya. Yang mendengarkan kan hanya mendengar lagu-lagu rohani saja ya. Amin ya. Ya saya aminin aja lah. Ya. Jadi sekali lagi hal-hal yang di atas. Sehingga kita bisa menjadi kudus. Ingat ini bait Roh Kudus. Bait Allah. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Kuduskanlah tubuhmu. Stop mulai hari ini. Tidak lagi memandang yang najis. Ada suatu kisah juga, kesaksian anak muda yang saya kenalkan dan saya menjadi saksinya juga ya. Setelah masuk dalam pernikahan dia mengeluh. Bagaimana tante, saya punya suami ini kerjanya mulai dari umur 14 tahun saya baru tahu dia suka pornografi. Ketika menikah pornografian terus. Jadi dia tidak berhubungan dengan istrinya itu memandang sebagai istri dengan penuh kasih, tapi dia memandang film porno itu. Saya bilang bagaimana anaknya kelak kalau jadi, kalau sampai itu menjadi seorang anak, ya janin katakan, apa itu bukan janin porno, janin yang najis, dan sampai hari ini belum dikaruniai anak. Saya bilang, saya berdoa supaya mereka dikuduskan. Saudara dikasih Tuhan, ya mereka juga ke dokter, namun belum bisa punya anak. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau lihat di dalam Ibrani 12 ayat 14. Ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Karena kita kalau kita sering mengadakan percekcokan, suka bertengkar, itu juga tidak kudus. Ya, maka kita harus berdamai dengan semua orang. Kalau kamu ada masalah dengan istrimu, dengan suamimu, berdamai. Berdamainya ingat ya, jangan sampai lebih dari jam 6 malam. Ya, jadi sampai matahari terbenam. Sebelumnya berdamai dulu. Ingat,
Nanti kalau enggak, nanti akan terus marah sampai besok. Enggak ada rezeki loh kalau marah terus. Enggak ada rezeki kalau enggak ada kesatuan. Damai, sepakat suami istri, meminta segala sesuatu, doa bersama. Ya, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Oke. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan, kita mau bertemu dengan Tuhan, kita mau merasakan hadirat Tuhan, apalagi di sini para WL, para singer, para mungkin ada yang menjadi pewarta, ada yang menjadi katekis atau menjadi apapun, ya, aktif ya di lingkungan dan sebagainya. Kita harus bisa melihat Tuhan, merasakan, melihat dengan roh, dengan iman. Ya. Hanya orang yang kudus bisa. Kalau enggak ada halangan di sini. Ya, kekotoran, kenajisan sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan. Maka sekali lagi di sini ketika kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus, kita menjadi saksi Kristus. Berarti apa? Kita mewartakan kebesaran Tuhan. Untuk mewartakan supaya tidak munafik, ya, maka kita harus wajib hidup seperti Kristus. Melakukan kehendak Bapa dan melakukan pelayanan, menyelesaikan pekerjaan Bapa, menyelesaikan pekerjaan Yesus, melayani, mewartakan, mendoakan teman-teman. Wartakan, ada firman, ada PD, ayo datang, wartakan. Nanti ceritakan tentang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Yang kedua, menjadi saksi Kristus itu harus dipenuhi dengan roh. Bukan roh dunia, bukan anggur mabuk, anggur manis mabuk, wine, tetapi kita minum anggur manis dari anggur baru, itu dah tercurah. Nah itu ya, membuat kita bersuka cita, damai, sejahtera, luar biasa dalam keluarga sehingga diberkati Tuhan. Dan menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, menjaga hidup dalam kekudusan. Ya, kalau tidak kudus gak bisa melihat Tuhan. Hati-hati mata. Melihat hal-hal yang tidak benar, dikira dengan melihat itu kita bisa membahagiakan keluarga. No. Ya, kita harus hidup kudus karena hubungan seksual dengan istri atau suami itu menjadi satu. Dua menjadi satu itu terletak di hubungan Anda seksual dengan suami atau istri. Hubungannya bagaimana? Yang kudus. Ya. Jadi lakukan ketiga hal tersebut, maka Anda akan benar-benar menjadi saksi Kristus. Baik di Yerusalem dan di Yudea dan di Samaria dan bahkan sampai ke ujung bumi. Jangan menjadi orang yang munafik. Bisa mewartakan tetapi dia tidak melakukan. Amin. Mari saat ini kita minta Roh Kudus, Roh yang hidup. Biar Roh Kudus saat ini mengalir dalam setiap kehidupan Anda. Suami istri kalau ada boleh bergandengan tangan saat ini, agar Roh Kudus selalu mempersatukan Anda berdua, memenuhi Anda berdua. Damai sejahtera melingkupi rumah tangga Anda, anak-anak Anda yang mau menikah. Hiduplah kudus sampai kepada pernikahan Anda. Biarlah pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Berserah penuh di hadirat-Mu, ku ambil
yang hidup penuhiku, mengalir di dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ku ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Roh Kudus, Engkau yang selalu menyertai anak-anakmu ini, para pasutri muda. Engkau memenuhi hati mereka. Datanglah dan urapilah mereka saat ini. Bukalah hatimu, bersiaplah selalu untuk menerima kuasa Roh Kudus. Biarlah engkau hidup hanya bagi Tuhan. Engkau mau menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Untuk itu, biarlah hatimu mengalami kekudusan. Engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita saat ini berbahasa roh. Kiara la 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 yara masyi kiara wala yara la la la. Kinara la 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 yara la la yara masyi kiara la 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 yara. Ora marala nasi kiara la yara la la yara la la. Ora la la yara marasi kiara wala yara la la. Curahkanlah kuasamu ya Roh Kudus, untuk boleh menguduskan mereka, menguduskan hidup mereka, untuk menjadi saksimu yang hidup. Penuhi mereka dengan roh-Mu, sehingga hidup mereka boleh diperbarui, hidup mereka boleh diubahkan dari hidup kedagingan, diubahkan menjadi hidup di dalam roh. Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, jamah mereka saat ini, jamah hati mereka. Dan kami percaya pencurahan Roh Kudus akan terjadi di dalam kehidupan mereka sehari-hari, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga kehidupan mereka boleh berdampak di dalam keluarga mereka, bagi anak-anak mereka, bagi teman-teman mereka, di tempat kerja dimanapun mereka berada, dan bagi orang yang belum mengenal Kristus. Pakai suami istri di sini, agar PD mereka, persekutuan doa mereka akan boleh dipenuhi dengan orang-orang yang mau bertobat melalui mereka, anak-anakmu yang menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah berkarya di dalam pasutri-pasutri muda dan yang akan menjadi pasutri kelak. Engkau urapi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Luar biasa sekali teman-teman. Tante Jane, terima kasih sekali. Sungguh sangat memberkati kami. Kita berikan tepuk tangan dulu dong teman-teman yang meriah untuk Tante Jane. Saya lihat itu sulit loh, main sambil berdoa gitu Tante. Kalau saya kesulitan begitu Tante. Ya, cuman memang ya
akan lebih sempurna kalau ada yang mainkan. Biasanya saya panggil anak saya juga. Tapi kalau nggak bisa ya saya main sendiri. Maafkan. Mantap Tante, Ya. mantap Tante. Baik, kita mau bersatu dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh mendengarkan firman dari hamba-Mu Tante Jin yang mengajarkan kami tentang menjadi saksi-Mu Tuhan dan hidup kudus sebagaimana kami harus mencerminkan wajah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami hendak mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki, kiranya persembahan ini boleh menjadi berguna untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, tahu, dan sepanjang segala abad. Dan Felix mungkin beberapa pengumuman bisa disampaikan? Atau Vindi? Shalom teman-teman. Nah, gimana hari ini? Pada baik semua kan? Semoga semua pada sehat ya di masa-masa sekarang ini. Teman-teman, supaya kita saling mengenal, kita onin kamera dulu semua ya. Kita mau foto bareng rame-rame. Minta tolong Ko Riki untuk fotoin ya. Oke. Aku hitung ya. Masih banyak belum menyalakan kamera ini? Banyak yang belum. Mana ini? Udah? Sudah? Siap-siap? Ya, sudah. Ya, nyalakan kamera apapun keadaan Anda, tidak apa-apa. Belum make up nggak apa-apa. Oh, ada. Oke. Oke, segini dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Ko Riki. Sama-sama. Nah, tadi kan sebelum kita foto, kita udah ada doa persembahan. Nah, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih, bisa langsung scan QR code yang ada di layar atau transfer bank ke bendahara kami. Nanti kalau ada yang kelewatan, bisa dilihat di akhir Zoom ini ya. Nah, selanjutnya untuk PD kita formatnya masih sama. Jadi minggu pertama dan ketiga kita akan PD seperti ini. Minggu kedua dan keempat kita akan kombas. Jadi karena minggu ini kita sudah PD, jadi minggu depan kita akan bertemu di kombas. Untuk link Zoom-nya bisa lihat di sosmed yang akan di-update sama humas kami. Untuk selanjutnya, Kids Ministry, untuk bagi teman-teman yang memiliki anak atau ponakan atau saudara-saudara, bisa mengikuti Kids Ministry yang diadakan tiap hari Sabtu di minggu kedua dan keempat, pukul 10 WITA atau pukul 9 WIB. Nah, ini Kids Ministry mendatang ada di tanggal 29 Mei. Jadi bagi teman-teman yang punya anak-anak yang mau gabung bisa langsung ikut, nanti update-nya juga bisa dilihat di sosmed PDYGB. Itu aja pengumuman dari saya. Terima kasih. Terima kasih Vindi. Baik, kita doa penutup teman-teman. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih. Sungguh penyertaan-Mu dari awal
pertengahan hingga akhir persoalan doa kami ini boleh kami lalui dengan lancar dan penuh dengan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Engkau hadirkan hamba-Mu Tante Jane di tengah-tengah kami untuk membawakan firman-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tante Jane boleh membekali kami menjadi keluarga muda yang sekaligus menjadi saksi-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan kiranya sebentar lagi kami juga hendak pulang melakukan acara kami kembali masing-masing. Beraktivitas kembali, berkumpul kembali bersama saudara-saudara dan teman-teman kami. Kiranya Tuhan kuat kuasa darah-Mu selalu menaungi kami. Kuat kuasa darah-Mu juga selalu menaungi orang-orang di sekitar kami. Bebaskanlah kami juga dan juga kerabat-kerabat kami, orang-orang terkasih kami dari segala macam sakit penyakit Tuhan. Agar kiranya hanya kuasa-Mu saja yang boleh bekerja atas diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini hendak kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda penuh belas kasih, sampaikanlah doa-doa kami ini ke hadapan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami dan malaikat pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan lagi ya teman-teman ya. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita mulai dengan pujian, kita juga tutup dengan pujian. Sehingga hati kita terus memuji Tuhan. Amin. Yang masih bersemangat, lambaikan lagi dong tangannya dong teman-teman. Saya mau lihat semangatnya yang tertransfer melalui lambaian tangan kalian. Luar biasa. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergulung. Kita mau terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badan yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, Kau ada dalam hati kami Tuhan. Takkan pernah patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi. Katakan pada kiri kananmu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Dengan segenap hati kita, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di Kombas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.